Sepanjang hidup, kita bertemu dengan orang-orang yang dengan satu cara atau lainnya meninggalkan jejak abadi dalam cerita kita. Beberapa mengajarkan kita makna sejati dari cinta, kesetiaan, dan koneksi yang tulus. Memperkaya perjalanan kita dengan momen-momen kegembiraan, pemahaman, dan pertumbuhan bersama. Namun, yang lain seolah muncul hanya untuk mengingatkan kita pada rasa pahit kekecewaan, pengkhianatan, dan kelelahan emosional. Tapi apa yang terjadi saat kita berpegang pada seseorang yang tidak menghargai kita? Mengapa begitu sulit untuk melepaskan mereka yang jelas-jelas tidak membalas perasaan kita seperti yang kita layak dapatkan? Carl Jung memberikan jawaban yang mendalam atas pertanyaan ini. Dia berpendapat bahwa ini bukan hanya tentang orang lain, melainkan tentang apa yang dicerminkan oleh koneksi itu dalam diri kita. Bawah sadar manusia beroperasi melalui simbol dan pola berulang, membentuk pengalaman yang kita tarik ke dalam hidup kita. Jika kamu pernah merasa terus menarik hubungan yang merugikan atau terjebak dalam dinamika di mana kamu memberi jauh lebih banyak daripada yang kamu terima, ini bukan kebetulan. Ini adalah manifestasi dari pikiran bawah sadarmu yang memproyeksikan konflik batin yang belum terselesaikan ke dunia luar. Inilah mengapa melepaskan begitu penting. Ini bukan hanya tindakan eksternal untuk mengeluarkan seseorang dari hidupmu. Ini adalah proses penemuan diri yang mendalam dan transformatif. Saat kamu bersikeras berpegang pada sesuatu yang jelas-jelas mengurasmu, yang sebenarnya kamu lakukan adalah mengabaikan pelajaran yang jiwa kamu coba ajarkan. Pikirkan semua momen ketika jauh di dalam hati, kamu tahu sebuah hubungan tidak melayanimu, namun kamu tetap tinggal. Mungkin kamu membenarkan perilaku mereka, meyakinkan diri bahwa dengan waktu mereka akan berubah, atau percaya bahwa jika kamu berusaha sedikit lebih keras, mereka akhirnya akan melihat nilai dirimu. Kebenaran yang keras adalah bahwa masalahnya bukan pada orang lain, melainkan pada apa yang diaktifkan hubungan itu dalam dirimu. Jung menjelaskan bahwa hubungan kita yang paling rumit seringkali adalah cerminan dari bayangan kita, aspek-aspek tersembunyi dari kepribadian kita yang kita tolak untuk akui. Bayangan itu tidak secara inheren negatif, tapi saat kita menyangkal keberadaannya, itu mengendalikan kita dari kedalaman bawah sadar. Jika jauh di dalam, kamu merasa tidak cukup layak, jika kamu percaya bahwa cinta harus diperjuangkan, bahwa kamu perlu membuktikan nilai dirimu untuk dicintai, maka kamu pasti akan menarik situasi yang memperkuat keyakinan ini. Jung pernah berkata dengan terkenal, hingga kamu membuat bawah sadar menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir. Jadi, apa yang terjadi saat kamu akhirnya memutuskan untuk melepaskan? Saat kamu memilih untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu, kamu mengambil kendali atas ceritamu sendiri. Kamu menyadari bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk menderita demi cinta atau memohon remah-remah kasih sayang. Kamulah yang memutuskan apakah akan tetap dalam pertempuran yang menguras atau mengambil langkah menuju evolusi sejati. Wajar jika merasa takut saat menghadapi ide untuk melepaskan. Bagaimanapun, jiwa kita diprogram untuk berpegang pada yang familiar. Bahkan saat familiar itu menyakiti kita, ketidakpastian akan yang tidak diketahui bisa menakutkan, tapi Jung mengajarkan kita bahwa pertumbuhan sejati hanya terjadi saat kita menghadapi kegelapan batin kita. Melepaskan seseorang yang tidak menghargai kamu adalah, pada intinya, tindakan cinta diri. Ini adalah cara untuk memberitahu pikiran bawah sadarmu, aku mengenali diriku, aku menghormati diriku, dan aku memilih hubungan yang selaras dengan nilai sejatiku. Melepaskan tidak berarti membenci, juga tidak berarti mendoakan keburukan bagi orang lain. Ini berarti membebaskan dirimu dari kebutuhan untuk masuk ke dalam cerita, di mana kamu jelas-jelas tidak termasuk. Ini berarti memberi dirimu kesempatan untuk menciptakan pengalaman baru, di mana kamu benar-benar dilihat dan dihargai apa adanya, tanpa harus memaksakan apapun. Saat kamu maju dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa ketika kamu melepaskan apa yang tidak dimaksudkan untukmu, energimu berubah. Dan dengan perubahan itu, orang-orang dan keadaan yang kamu tarik ke dalam hidupmu juga mulai berubah. Sinkronisitas, konsep kunci dalam teori Jung,
mengajarkan kita bahwa tidak ada dalam hidup yang terjadi secara kebetulan. Setiap hubungan, setiap pertemuan, setiap perpisahan yang menyakitkan membawa makna yang lebih dalam. Jika sebuah hubungan telah mendorongmu ke batasmu, jika itu membuatmu mempertanyakan nilai dirimu, itu karena ada sesuatu dalam dirimu yang perlu penyembuhan. Dan seringkali penyembuhan itu hanya bisa terjadi saat kamu punya keberanian untuk berkata, "Cukup." Pikiran bawah sadarmu selalu berkomunikasi denganmu, mengirimkan sinyal dan pesan. Tapi terlalu sering kita mengabaikannya karena terlalu sibuk membenarkan rasa sakit kita. Kita bilang pada diri sendiri bahwa kita mungkin bereaksi berlebihan, bahwa cinta membutuhkan pengorbanan, bahwa jika kita bertahan sedikit lebih lama, segalanya akan membaik. Tapi kenyataannya, cinta bukan tentang perjuangan terus-menerus. Juga bukan tentang membuktikan nilai dirimu. Cinta sejati, jenis yang memelihara dan memperluas jiwamu, mengalir secara alami. Jika kamu harus meyakinkan seseorang untuk menghargaimu, maka kamu hanya berada di tempat yang salah. Saatnya mulai mempercayai suara batin itu. Intuisi yang berkali-kali kita bungkam. Bawah sadarmu sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Tapi terserah kamu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar layak aku dapatkan? Jika jawabanmu adalah cinta sejati, rasa hormat, dan timbal balik, maka mulailah bergerak menuju pengalaman-pengalaman itu. Berhenti berpegang pada apa yang mematahkanmu. Lepaskan dengan percaya diri, dengan rasa syukur atas pelajaran yang dipelajari, dan dengan keyakinan bahwa apa yang akan datang berikutnya jauh lebih baik. Saat kamu memutuskan untuk melepaskan, sesuatu dalam dirimu berubah pada tingkat yang mendalam. Kamu tidak lagi mencoba masuk ke dalam cetakan yang bukan milikmu, juga tidak lagi menguras diri dengan mencari remah-remah kasih sayang dari seseorang yang tidak pernah bersedia menawarkan lebih. Pada momen itu, terjadi fenomena psikologis yang digambarkan Jung sebagai integrasi bayangan. Bagian dari dirimu yang pernah memohon cinta, yang mencari validasi di tempat yang salah, mulai diterangi oleh kesadaran. Dan saat kamu membawa kesadaran pada pola-polamu, kamu tidak lagi menjadi tahanannya. Orang sering menolak melepaskan karena mereka percaya akan kehilangan sesuatu yang berharga, tapi tanyakan pada dirimu, seberapa berharga sesuatu itu? Jika itu membuatmu merasa tidak layak, Carl Jung pernah berkata bahwa penderitaan yang tidak perlu adalah pilihan. Seringkali kita berpegang pada rasa sakit karena ketakutan akan apa yang akan datang, ketakutan akan yang tidak diketahui. Pikiran kita menciptakan ilusi, narasi palsu yang meyakinkan kita bahwa hubungan tertentu adalah satu-satunya yang tersisa, bahwa tanpa orang itu, kita tidak akan pernah menemukan sesuatu yang lebih baik. Tapi ini tidak lebih dari penipuan, trik ego, distorsi dari bawah sadar, yang membuat kita terikat pada sesuatu yang secara intuitif kita tahu tidak baik untuk kita. Disinilah konsep individuasi Jung berperan, salah satu ide paling mendalam dan transformatifnya. Individuasi adalah proses mengenali nilai intrinsikmu, tidak lagi mendefinisikan diri melalui mata orang lain. Ini adalah pemahaman bahwa kamu tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa utuh. Ini adalah perjalanan menuju keaslian, jalur penemuan diri, di mana kamu menyadari bahwa cinta terpenting yang pernah kamu alami tidak datang dari orang lain. Itu datang dari dalam dirimu. Tapi perjalanan ini tidak bisa dimulai jika kamu tetap terikat pada cerita yang tidak lagi melayanimu. Sungguh menarik betapa sering kita berpegang pada hubungan toksik atau sepihak, berharap orang lain akan berubah, bahwa suatu hari mereka akan bangun dan mengenali nilai kita. Namun, jika kamu memeriksa keinginan ini dengan cermat, kamu akan melihat bahwa kerinduan untuk diakui oleh seseorang yang tidak benar-benar menghargai kita hanyalah cerminan dari luka yang jauh lebih dalam diri kita. Mengapa kita mencari validasi dari mereka yang mengabaikan kita? Mengapa kita merasa perlu persetujuan orang lain untuk percaya bahwa kita cukup? Jung menjelaskan bahwa pola-pola ini berasal dari luka-luka yang belum terselesaikan dalam jiwa kita. Luka yang sering terbentuk selama masa kanak-kanak. Mungkin kita belajar mengasosiasikan cinta dengan pengorbanan. Mungkin pada suatu titik dalam hidup kita, kita diajarkan bahwa kita harus berjuang untuk kasih sayang.
bahwa cinta harus diperoleh daripada diterima secara bebas. Tapi inilah kebenarannya. Cinta sejati tidak membutuhkan penderitaan. Orang yang tepat tidak akan membuatmu merasa harus berjuang untuk perhatian mereka. Jika kamu berada dalam hubungan di mana kamu terus-menerus merasa perlu membuktikan nilai dirimu, itu adalah tanda jelas bahwa koneksi ini tidak selaras dengan esensimu. Melepaskan seseorang yang tidak menghargai kamu adalah bukan hanya tindakan cinta diri, itu adalah tindakan kematangan psikologis. Ini menandakan bahwa kamu telah mencapai tingkat kesadaran di mana kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa terus menginvestasikan energimu pada sesuatu yang hanya mengurasmu. Ini berarti memahami bahwa waktu, cinta, dan kehadiranmu adalah anugerah, dan tidak semua orang layak mendapatkan akses kepadanya. Karena sekali kamu mengenali nilai dirimu sendiri, dinamika mulai bergeser. Kamu tidak lagi puas dengan yang minimum. Kamu tidak lagi mengejar mereka yang tidak ingin tinggal. Kamu berhenti mencoba masuk ke ruang-ruang yang membuatmu merasa kecil. Sebaliknya, kamu menjadi seseorang yang secara sadar memilih jenis hubungan yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Seringkali, ketakutan akan kesepian adalah yang mencegah orang untuk melepaskan, tapi Jung mengajarkan bahwa kesepian bukan musuh. Bahaya sebenarnya terletak pada keterputusan dari diri sendiri. Kamu bisa dikelilingi oleh orang-orang dan tetap merasa sangat sendirian jika kamu kekurangan koneksi mendalam dengan dirimu sendiri. Sebaliknya, saat kamu memelihara koneksi itu, saat kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri, kesepian tidak lagi menjadi masalah. Kamu tidak lagi mendambakan validasi eksternal. Kamu tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa utuh. Dan dalam keadaan itu, hubungan bertransformasi. Mereka tidak lagi kebutuhan yang putus asa, melainkan pilihan sadar. Kamu bersama seseorang bukan karena kamu membutuhkan mereka, melainkan karena kamu benar-benar memilih mereka dari tempat keutuhan, bukan dari kekurangan. Transformasi dimulai saat kamu berhenti fokus pada apa yang telah kamu hilangkan dan mulai melihat apa yang telah kamu dapatkan. Saat ini, mungkin terasa seperti melepaskan adalah hal paling menyakitkan yang bisa kamu lakukan. Tapi bagaimana jika pada kenyataannya, itu adalah langkah yang akan membawamu ke kehidupan yang lebih otentik? Jung akan bilang bahwa semua perubahan mendalam disertai dengan krisis batin, dan itulah yang sedang kamu alami. Ketidaknyamanan melangkah keluar dari zona nyaman emosional yang meskipun merugikan, familiar. Tapi ketidaknyamanan ini sementara. Ini adalah proses kelahiran kembali yang diperlukan, merekonstruksi diri dari tempat cinta diri dan kesadaran. Pikirkan seperti ini. Setiap kali kamu berpegang pada seseorang yang tidak menghargai kamu, kamu menutup pintu bagi mereka yang akan melakukannya. Selama kamu terus menginvestasikan energimu dalam hubungan yang tidak dimaksudkan untukmu, tidak akan ada ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk masuk ke hidupmu. Alam semesta tidak membawa peluang baru saat kamu masih berpegang pada masa lalu. Melepaskan bukan kehilangan. Itu adalah pembebasan. Ini adalah tindakan iman pada dirimu sendiri, pada kemampuanmu untuk menarik hubungan sehat, pada hakmu untuk dicintai seperti yang kamu layak. Kesalahan terbesar yang bisa kamu buat adalah menunggu orang lain berubah agar hidupmu membaik. Jung mengajarkan bahwa transformasi sejati selalu dimulai dari dalam. Jadi, alih-alih menunggu seseorang tiba-tiba menyadari nilai dirimu, mulailah menghargai dirimu cukup untuk menutup bab itu. Karena saat kamu mengenali nilai dirimu sendiri, segalanya dalam hidupmu mulai berubah. Orang-orang yang dulu mengabaikan kehadiranmu tiba-tiba menyadari ketidakhadiranmu. Mereka yang menganggap remeh cintamu mulai menyadari apa yang mereka kehilangan. Tapi saat itu, ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang kamu, pertumbuhanmu, perspektif barumu tentang hidup. Dan disinilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat kamu akhirnya melepaskan. Saat kamu melepaskan apa yang tidak pernah dimaksudkan untukmu, alam semesta merespons. Peluang baru mulai muncul. Koneksi sejati mulai masuk ke hidupmu. Dan apa yang dulu terasa seperti kekosongan yang tak tertahankan bertransformasi menjadi ruang yang penuh dengan potensi dan pembaruan. Bukan karena seseorang datang untuk mengisinya, melainkan karena sekarang kamu mengisi ruang itu dengan cinta diri, dengan keaslian, dengan keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik.
Jangan pernah meremehkan kekuatan satu keputusan. Saat kamu memilih untuk melepaskan, kamu tidak hanya membebaskan diri dari hubungan yang tidak lagi melayanimu. Kamu mengambil langkah pertama menuju menjadi versi baru dari dirimu. Versi yang tidak lagi puas dengan kurang dari yang mereka layak. Versi yang tidak lagi memohon cinta. Versi yang tidak lagi perlu meyakinkan. Siapapun akan nilai mereka. Karena saat kamu benar-benar mengenal dan mencintai dirimu sendiri, hidup mulai mencerminkan cinta itu kembali kepadamu. Dalam segala yang mengelilingimu, saat kamu membuat keputusan untuk melepaskan, bagian dari dirimu akan melawan. Ego akan mencoba berpegang pada cerita yang telah kamu bangun, pada ilusi tentang apa yang bisa terjadi, pada harapan bahwa jika kamu menunggu cukup lama, segalanya akan berubah. Tapi waktu tidak mengubah orang, orang berubah saat mereka memilih untuk berubah. Dan jika seseorang belum menunjukkan niat untuk menghargai kamu sekarang, menunggu hanya akan membuatmu kehilangan lebih banyak dari apa yang telah kamu berikan. Carl Jung menjelaskan bahwa keterikatan pada hubungan yang tidak lagi melayani kita bukan hanya ikatan emosional, itu adalah cerminan dari perjuangan batin yang jauh lebih dalam. Kamu tidak hanya berjuang untuk hubungan itu sendiri. Kamu bertempur melawan keyakinan bawah sadar yang telah tertanam dalam di jiwamu. Keyakinan ini bilang bahwa tanpa orang ini, kamu tidak cukup berharga, bahwa nilai dirimu tergantung pada kehadiran mereka, pada validasi mereka. Tapi kenyataannya, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh pandangan orang lain. Nilai dirimu selalu ada dalam dirimu. Tapi mungkin kamu belum belajar untuk mengenalinya. Karena kamu telah menghabiskan terlalu banyak waktu mencarinya di tempat yang salah, di mata mereka yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Saat kamu melepaskan, kamu membebaskan diri dari perang batin ini. Kamu tidak lagi perlu membuktikan apapun atau membenarkan cintamu melalui pengorbanan yang tidak perlu. Sebaliknya, tindakan melepaskan berubah menjadi tindakan cinta diri yang tertinggi. Ini adalah momen saat kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Ini adalah kesadaran bahwa kamu tidak lagi harus menunggu orang lain memperhatikanmu saat kamu punya kekuatan untuk melihat dirimu sendiri. Koneksi sejati tidak pernah dipaksakan, tidak pernah dimohon, tidak pernah dituntut. Itu terjadi secara alami saat dua jiwa beresonansi satu sama lain. Saat keduanya dengan bebas memilih untuk hadir tanpa syarat atau ekspektasi. Ada sesuatu yang sangat kuat yang terjadi saat kamu memutuskan untuk mengambil langkah ini. Kamu berhenti hidup sesuai dengan apa yang orang lain lakukan atau tidak lakukan. Dan sebaliknya, kamu mulai mengambil kembali energimu. Energi yang telah kamu investasikan pada orang lain. Energi yang telah kamu buang untuk kekhawatiran, untuk mencoba menyesuaikan diri, untuk mencoba menyelamatkan apa yang tidak pernah dimaksudkan, untuk diselamatkan. Dan saat energi itu kembali kepadamu, sesuatu yang transformatif terjadi. Kamu mulai melihat dengan jelas. Kamu menyadari betapa banyak yang telah kamu sangkal dari dirimu dalam upaya putus asa untuk berpegang pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar milikmu. Tapi di luar kesadaran itu, kamu mulai membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru. Sinkronisitas, prinsip fundamental yang digambarkan Jung sebagai cara alam semesta, memandu kita melalui kebetulan yang bermakna, menjadi nyata dalam hidupmu. Orang-orang baru muncul, peluang tak terduga timbul, dan kamu mulai melihat bahwa hidup tidak pernah melawanmu. Itu hanya menunggumu menemukan keberanian untuk melepaskan yang lama, agar yang baru bisa mengambil tempatnya. Tapi tidak ada dari ini yang bisa terjadi jika kamu tetap terjebak dalam cerita yang sama. Jika kamu terus menuangkan energimu ke tempat di mana itu tidak dihargai. Tidak ada tindakan kekuatan yang lebih besar daripada berkata, "Cukup." Saat sesuatu tidak lagi beresonansi denganmu, bukan karena kepahitan, bukan karena dendam, melainkan karena kesadaran mendalam bahwa kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Disinilah banyak orang berjuang. Mereka percaya bahwa melepaskan adalah tindakan pasif, bahwa itu berarti menyerah pada kehilangan. Tapi melepaskan bukan tentang kehilangan. Itu tentang mendapatkan kebebasan, mendapatkan ruang untuk apa yang benar-benar milikmu, mendapatkan versi dirimu yang tidak lagi berpegang pada apa yang menyebabkan rasa sakit. Jung pernah berkata bahwa tidak ada kebangkitan kesadaran tanpa rasa sakit,
dan melepaskan memang menyakitkan. Itu menyakitkan karena itu berarti mengucapkan selamat tinggal pada bagian dari hidupmu, pada ikatan di mana kamu menginvestasikan waktu, cinta, dan harapan. Tapi rasa sakit itu sementara. Yang abadi adalah kedamaian yang mengikuti, keringanan yang datang dari tidak lagi membawa hubungan yang tidak mengalir, cinta yang tidak dibalas, cerita yang hanya ada di pikiranmu, tapi tidak pernah sepenuhnya terwujud dalam kenyataan. Dan dalam proses melepaskan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu menemukan kembali dirimu. Kamu menyadari bahwa kamu bisa sendirian tanpa merasa kesepian, bahwa kamu bisa melihat dirimu di cermin tanpa membutuhkan persetujuan orang lain, bahwa kamu cukup, bukan karena seseorang bilang begitu, melainkan karena kamu telah memahaminya dari kedalaman keberadaanmu. Dan saat kamu mencapai titik ini, segalanya berubah. Kamu tidak lagi puas dengan kurang. Kamu tidak lagi mentolerir apa yang dulu kamu tahan. Kamu tidak lagi membiarkan ketakutan akan kesepian menahanmu di tempat-tempat di mana kamu tidak dihargai. Itulah makna sejati dari melepaskan. Ini bukan sekadar melepaskan seseorang. Ini adalah melepaskan versi dirimu yang percaya kamu harus berjuang untuk cinta, yang berpikir cinta harus diperoleh melalui penderitaan dan perjuangan. Ini adalah mengucapkan selamat tinggal pada ketakutan, pada kekurangan, pada ketergantungan emosional. Ini adalah kelahiran kembali, transformasi, menjadi seseorang yang memilih dari tempat kelimpahan, bukan dari keputusasaan. Jung mengajarkan kita bahwa hubungan terpenting yang pernah kita miliki adalah yang kita miliki dengan diri kita sendiri. Dan saat hubungan itu kuat, saat kamu benar-benar mengenal dan menghargai dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah lagi harus memohon cinta, karena kamu akhirnya akan memahami bahwa apa yang benar-benar dimaksudkan untukmu tidak akan pernah mengharuskanmu mengejarnya. Itu akan datang secara alami, tanpa usaha, tanpa perjuangan, tanpa kelelahan. Melepaskan bukan menyerah. Itu adalah memiliki keberanian untuk menyadari bahwa kamu layak mendapatkan lebih. Ini adalah mengambil langkah ke dalam yang tidak diketahui, dengan iman bahwa apa yang ada di depan jauh lebih baik daripada yang kamu tinggalkan. Dan saat kamu akhirnya melakukan ini, saat kamu membuat keputusan untuk menutup bab itu, kamu menyadari bahwa cinta diri sejati bukan hanya tentang mengucapkan afirmasi di cermin. Ini tentang pilihan yang kamu buat setiap hari. Dan pilihan paling kuat yang bisa kamu buat adalah memilih dirimu sendiri di atas hubungan. Apapun yang gagal menghargai kamu, saat kamu akhirnya memilih dirimu sendiri, saat kamu memutuskan untuk melepaskan apa yang menyakitimu, sesuatu yang mendalam terjadi dalam dirimu. Energi yang dulu terperangkap dalam perjuangan, dalam ketidakpastian, dalam harapan bahwa orang lain akan berubah, kembali kepadamu dengan kekuatan baru. Seolah beban berat yang telah kamu pikul tiba-tiba terangkat, memungkinkanmu untuk bernapas lagi. Dan pada momen itu, kamu menyadari bahwa bukan hubungan itu yang mengikatmu, itu adalah keyakinan bahwa tanpa itu, kamu akan tidak utuh. Ketakutan untuk melepaskan tidak datang dari kehilangan itu sendiri, melainkan dari ide keliru bahwa tanpa orang ini, kamu tidak akan menemukan sesuatu yang sama baik atau lebih baik. Tapi inilah kebenarannya. Saat kamu melepaskan apa yang tidak menghargai kamu, kamu menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar menghargai. Melepaskan adalah tindakan iman. Iman pada dirimu sendiri. Iman pada alur hidup. Iman pada keyakinan bahwa apa yang dimaksudkan untukmu akan tiba pada momen yang tepat. Tanpa paksaan, tanpa perjuangan, tanpa perlawanan. Tapi untuk ini terjadi, kamu harus terlebih dahulu punya keberanian untuk menutup pintu yang membuatmu terjebak di tempat di mana kamu tidak lagi bahagia. Carl Jung banyak berbicara tentang proses individuasi sebagai jalur menuju keutuhan diri. Perjalanan ini bukan hanya tentang penemuan diri. Ini tentang integrasi, tentang belajar merangkul setiap bagian dari siapa kamu, baik cahaya maupun bayangan. Dan aspek krusial dari jalur ini melibatkan belajar untuk melepaskan tanpa ketakutan. Mempercayai bahwa apa yang meninggalkan hidupmu bukan kehilangan, melainkan pengalihan arah. Setiap kali seseorang pergi dari hidupmu, setiap kali hubungan berakhir, pintu terbuka untuk introspeksi mendalam.
Alih-alih berpegang pada apa yang dulu, kamu punya kesempatan untuk bertanya pada dirimu, apa yang diungkapkan pengalaman ini tentangku? Mungkin itu menunjukkan bahwa kamu masih kesulitan menetapkan batasan, bahwa kamu terus mencari validasi di tempat yang salah, atau bahwa ada luka dalam dirimu yang perlu penyembuhan sebelum kamu benar-benar bisa menarik cinta yang selaras dengan nilai dirimu. Saat kamu menolak untuk melepaskan, yang kamu lakukan sebenarnya adalah memperpanjang penderitaanmu sendiri. Kamu berpegang pada versi ideal dari apa yang bisa terjadi, pada masa depan yang hanya ada di pikiranmu, pada keyakinan bahwa jika kamu berusaha lebih keras, segalanya akan berubah. Tapi kenyataannya, cinta tidak seharusnya terasa seperti pertempuran, di mana kamu satu-satunya yang berjuang. Cinta tidak dimaksudkan untuk menjadi perjuangan konstan. Jika seseorang tidak bisa melihat nilai dirimu, jika mereka tidak bersedia berjalan di sampingmu dengan rasa hormat dan timbal balik, maka orang itu tidak dimaksudkan untuk tinggal dalam hidupmu. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi bagian permanen dari perjalananmu, tapi itu tidak berarti kamu harus berpegang pada mereka yang telah menunjukkan melalui tindakan mereka bahwa mereka tidak bisa atau tidak akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Masalah sebenarnya bukan orang yang gagal menghargai kamu. Itu adalah apa yang kamu pilih untuk lakukan dengan kenyataan itu. Kamu bisa terus menunggu, membuat alasan, dan menutup mata dari kebenaran. Atau kamu bisa memilih untuk menghormati dirimu sendiri, untuk berhenti menginvestasikan energimu pada sesuatu yang tidak memeliharamu, untuk menciptakan ruang dalam hidupmu, untuk hubungan yang benar-benar menambah nilai pada keberadaanmu. Terkadang, ketakutan untuk melepaskan berasal dari ide bahwa kita akan sendirian. Tapi Jung mengajarkan bahwa kesepian sejati bukan ketiadaan orang lain. Itu adalah keterputusan dari keberadaan kita sendiri. Ada orang-orang yang terus-menerus dikelilingi oleh orang lain, namun mereka masih merasa kosong, karena kehadiran eksternal tidak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh koneksi yang tidak otentik. Satu-satunya yang benar-benar mengisi kekosongan itu adalah koneksimu dengan dirimu sendiri, dengan tujuanmu, esensimu, kebenaranmu. Saat kamu memilih untuk melepaskan, kamu mengirimkan pesan kuat ke bawah sadarmu bahwa kamu mempercayai dirimu sendiri, bahwa kamu memilih dirimu sendiri, bahwa kamu tidak perlu berpegang pada hubungan yang merendahkanmu untuk merasa utuh. Dan saat kamu melakukan itu, segalanya mulai selaras. Hidup merespons energi yang kamu pancarkan. Saat kamu beroperasi dari tempat kebutuhan, kekurangan, ketakutan, kamu menarik lebih banyak hal yang sama, tapi saat kamu memancarkan keamanan, nilai diri, dan keyakinan teguh bahwa kamu layak mendapatkan yang lebih baik, orang-orang yang masuk ke hidupmu akan mencerminkan energi yang sama kembali kepadamu. Cinta bukan penderitaan, cinta bukan pengorbanan konstan, cinta tidak mengharuskanmu mengecilkan diri untuk membuat orang lain nyaman. Cinta sejati itu bebas, ekspansif, dan merupakan ruang di mana kamu bisa menjadi dirimu yang sejati, tanpa takut tidak cukup. Jika kamu pernah merasa perlu berubah untuk dicintai, jika kamu merasa memberikan jauh lebih banyak daripada yang kamu terima, maka itu bukan hubungan yang tepat untukmu. Dan itu tidak berarti kamu harus menyalahkan orang lain atau berpegang pada dendam. Itu hanya berarti sudah waktunya untuk melepaskan, untuk mempercayai bahwa apa yang ada di depan akan jauh lebih besar daripada yang kamu tinggalkan. Jung percaya bahwa bawah sadar terus-menerus mengirimkan sinyal kepada kita, tapi seringkali kita memilih untuk tidak mendengarkan. Berapa kali kamu merasa jauh di dalam hati bahwa sesuatu tidak beres? Bisikan pelan dalam dirimu yang bilang bahwa hubungan tertentu, situasi tertentu, bukan untukmu, namun kamu mengabaikannya. Itu adalah intuisimu yang berbicara. Itu adalah pikiran bawah sadarmu yang mencoba mengungkapkan apa yang tidak ingin kamu lihat. Tapi ada momen ketika kamu tidak bisa lagi memalingkan muka dari kebenaran, dan saat kamu akhirnya memilih untuk menghadapinya, saat kamu memutuskan untuk bertindak selaras dengan itu, segalanya berubah. Wajar jika merasa sedih saat sesuatu berakhir. Itu manusiawi untuk merindukan apa yang dulu ada, untuk bertanya-tanya, apa yang mungkin terjadi jika segala sesuatu berjalan berbeda, tapi jangan terjebak dalam pikiran itu.
Jangan mengidealkan apa yang telah berakhir. Sebaliknya, alihkan fokusmu pada segala yang bisa kamu bangun mulai dari momen ini. Lihatlah peluang di depanmu. Peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat. Untuk belajar dari pengalamanmu. Untuk berevolusi menjadi orang yang dimaksudkan untuk menjadi kamu. Melepaskan tidak berarti melupakan. Itu tidak berarti menyangkal apa yang telah kamu jalani. Itu hanya berarti memilih kedamaianmu di atas cinta yang tidak melayanimu. Itu berarti mempercayai bahwa rasa sakit itu sementara, tapi pembebasan itu permanen. Itu berarti memahami bahwa apa yang terasa seperti kehilangan hari ini akan, pada waktunya, diakui sebagai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Saat kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa setiap kali kamu melepaskan sesuatu yang tidak lagi selaras denganmu, sesuatu yang lebih baik mengambil tempatnya. Mungkin tidak segera, mungkin kamu harus melalui periode pembangunan kembali, tapi pada akhirnya, segalanya jatuh pada tempatnya dengan cara terbaik. Dan kali ini tidak akan berbeda, kali ini juga, kamu akan menemukan kejelasan, kamu akan menemukan kedamaian, kamu akan menemukan keyakinan bahwa kamu membuat keputusan yang tepat. Kuncinya adalah mempercayai dirimu sendiri, mempercayai intuisimu, mempercayai pengetahuan, bahwa apa yang benar-benar dimaksudkan untukmu tidak akan pernah membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Jangan takut melepaskan, jangan takut menutup pintu, karena dengan melakukannya, kamu membuka dirimu pada segala yang benar-benar layak kamu dapatkan. Saat kamu akhirnya melepaskan, saat kamu secara sadar memutuskan untuk berhenti menginvestasikan energimu pada apa yang tidak menghargai kamu, sesuatu dalam dirimu bergeser secara permanen. Kedamaian yang telah kamu cari dalam validasi orang lain, dalam harapan bahwa seseorang akan berubah, mulai muncul dari dalam. Kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa utuh, karena keutuhan tidak datang dari luar. Itu adalah cinta yang kamu pilih untuk berikan pada dirimu sendiri. Dan pada momen itu, kamu akhirnya memahami pelajaran terbesar Jung. Setiap pengalaman yang kita miliki dalam hubungan hanyalah cerminan dari hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jika kamu berpegang pada seseorang yang tidak menghargai kamu, itu karena pada tingkat tertentu, kamu belum sepenuhnya menghargai dirimu sendiri. Tapi sekarang, dengan kesadaran baru ini, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberadaanmu sendiri, kamu tidak bisa lagi kembali. Kamu telah berubah, kamu telah berevolusi, dan sekarang kamu bisa melihat dengan kejelasan mutlak. Apa yang dulu kamu tolak untuk terima, dengan melepaskan, kamu tidak hanya membebaskan orang lain, kamu membebaskan dirimu sendiri. Kamu melepaskan beban mengharapkan orang lain membuatmu bahagia. Kamu berhenti mencari cinta di luar dirimu dan mulai memeliharanya di dalam. Dan saat kamu melakukan itu, saat kamu benar-benar memilih dirimu sendiri, seluruh duniamu bertransformasi. Kamu tidak lagi menarik cinta dari tempat kebutuhan, melainkan dari tempat kelimpahan, ketakutan akan kesepian larut. Karena kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu selalu punya orang terpenting bersamamu, dirimu sendiri. Dan dalam proses rekonstruksi ini, penemuan kembali, kamu mulai melihat bagaimana segala sesuatu dalam hidupmu mulai bergeser. Energimu berubah, pilihanmu menjadi lebih disengaja. Dan orang-orang yang masuk ke hidupmu melakukannya karena mereka selaras dengan versi baru dari dirimu. Apa yang dulu menyakitimu sekarang menjadi pelajaran, kenangan tentang siapa kamu dulu, dan apa yang tidak akan kamu toleransi lagi. Sekarang, kamu punya kekuatan untuk menginspirasi orang lain karena ada begitu banyak orang seperti kamu yang telah merasakan sakitnya berpegang pada sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka. Jika pesan ini beresonansi denganmu, pasti ada orang lain di luar sana yang perlu mendengarnya juga. Bagikan ini dengan orang lain. Tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan bagian mana dari pesan ini yang berbicara pada jiwamu. Keputusan apa yang siap kamu buat hari ini. Mari kita bangun komunitas yang berpusat pada cinta diri dan kesadaran, di mana kita memahami bahwa melepaskan bukan kehilangan. Itu adalah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kebebasan untuk menjadi siapa kita sebenarnya. Kamu mengambil langkah penting hari ini dengan mendengar pesan ini. Sekarang, langkah berikutnya adalah milikmu. Apakah kamu siap memilih dirimu sendiri
Sampai jumpa di video berikutnya.